Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Imam dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan presentasi terkait dengan jurnal acuan kami yang menggunakan metodologi cluster analysis, multidimension scaling, dan diskriminan analisis. Tapi pada kesempatan kali ini, paper yang kami bawa ini menggunakan multidimension scaling saja dan diskriminan analisis saja. Nah, sebelum kami memulai, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 6 orang. Ada Kemal Rianda, Eki Fadilah, Taruna Sandi, saya sendiri Raditya Cafah, Gaga Budi Prakasa, dan Nelson Fernando. Next. Nah, ini yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini, terdiri dari 12 bagian, yaitu yang pertama Introduction Overview Jurnal, Research Question, model penelitian, metodologi, eksperimen, diskusi, dan hingga kesimpulan. Nah, untuk di awal dulu, untuk membuka ya, jadi kita jurnal ini kan membahas soal e-service quality dan e-retailer. Jadi tentang kualitas service secara elektronik dan juga retailer secara elektronik. Nah, ini berbeda dengan service dan retailer biasanya, yaitu ada 5 perbedaan setidaknya. Yang pertama, attract potential customer, encourage first time purchase. Jadi lebih memancing konsumen-konsumen yang berpotensi. Kemudian retain repeat purchase untuk mengenerate more revenue. Jadi untuk pembelian itu selalu berulang-ulang. Discriminate between loyal and disloyal group. Jadi dengan menggunakan elektronik ini kita bisa melihat juga siapa grup-grup mana yang loyal dan tidak loyal. Kemudian determine perception terhadap produk yang kita punya. Jadi bisa membedakan. Kemudian formasi dari emosi pelanggan. Nah, dari kelima ini sebenarnya kita juga memiliki beberapa research goal dan research question gitu. Yang pertama adalah whether customers perceive top e-retailers that use cutting edge technologies as similar or dissimilar brands. Jadi apakah para pelanggan ini mempersepsikan top e-retailer yang menggunakan teknologi yang mutakhir sebagai similar or dissimilar brand. Kemudian fungsi apa yang berdasarkan e-service quality, dimensi e-service quality yang significantly bisa mendiskriminate top e-retailer. Kemudian what is the magnitude of ESQ dimension discriminating top e-retailer, magnitude apa saja, magnitude dimensi apa saja yang bisa mendiskriminate-nya. Kemudian nah, ini mungkin ada sedikit koreksi ya. Jadi mungkin yang keempat ini adalah proximity dari positioning dari retailer untuk mendiskriminating function dari preferential map. Oke, lanjut. Nah, latar belakangnya kenapa adanya dari penelitian ini, yang pertama ada 4 sebenarnya. Yang pertama competitive positioning, kemudian e-service quality itu sendiri, kemudian teknologi yang mutakhir untuk meningkatkan competitiveness dari ESQ dalam retail, kemudian mengidentifikasi top retailer melalui pendekatan website traffic. Nah, sebenarnya yang pengen kita cari, tema besarnya itu adalah mengcompare dari banyak sekali toko-toko yang online gitu, virtual stores. Jadi keempat ini yang menjadi latar belakang dalam penelitian kita kali ini. Next, boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Kemal Rianda akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai research metodologi dari jurnal yang kami bahas. Nah, makalah jurnal ini
merupakan hasil dari upaya untuk memetakan retailer elektronik teratas yang didasarkan pada atribut teoritis berupa electronic service quality menggunakan teknik MDS dan analisis diskriminan. Kemudian research instrumen yang telah dibuat yaitu yang pertama melihat atribut kualitas dari e-service itu sendiri, digunakan maaf slide sebelumnya, digunakan metode literatur review. Kemudian untuk yang research instrumen yang kedua yaitu mengidentifikasi top e-retailers menggunakan teknologi canggih di India. Hal ini untuk dapat mengidentifikasi top e-retailers ini digunakanlah web traffic overview. Dan yang ketiga mengecek kesamaan dan perbedaan antar retailer, digunakan perceptual mapping melalui multidimensional scaling untuk dapat mengecek kesamaan ini. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi fungsi, dalam hal ini dimensi kualitas layanan yang secara signifikan membedakan retailer elektronik. Untuk dapat mengidentifikasi ini, maka digunakanlah MDS berbasis atribut melalui discriminant analysis. Kemudian yang kelima, menyandingkan fungsi pembeda dengan top e-retailer. Untuk dapat menyandingkan fungsi pembeda ini digunakanlah preferential maps pada prosesnya. Kemudian yang keenam, mengamati kedekatan dan positioning e-retailer ke fungsi pembeda pada peta preferensial. Dan yang terakhir, mendiskusikan fungsi yang sangat dimiliki oleh dua retailer teratas. Untuk mendapatkan posisi teratas ini, maka digunakanlah benchmarking. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metodologi yang dipakai oleh jurnal ini, yaitu cluster analysis. Nah, cluster analysis ini sendiri juga dapat dikenal sebagai classification analysis atau numerical taxonomy. Nah, pada cluster analysis ini dapat didefinisikan sebagai teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau kasus ke dalam kelompok yang relatif homogen yang disebut cluster. Kemudian tahapan dalam melakukan cluster analysis ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu memformulakan masalah, kemudian dilanjutkan dengan memilih ukuran jarak dari data yang akan dibuat cluster tersebut, kemudian memilih prosedur pengelompokan atau cluster, selanjutnya menentukan jumlah cluster, yang kelima menginterpretasikan dan membuat profil cluster, dan yang terakhir menilai validitas pengelompokan. Nah, tujuan dari cluster analysis ini sendiri bagi marketing diantaranya yang pertama yaitu untuk melakukan segmentasi pasar. Misalnya konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan manfaat yang dicari dari pembelian suatu produk. Setiap cluster akan terdiri dari konsumen yang relatif homogen dalam hal manfaat yang mereka cari. Biasanya dalam hal ini pendekatan ini biasa disebut sebagai segmentasi manfaat. Kemudian yang manfaat atau tujuan yang kedua dari cluster analysis dalam marketing adalah memahami perilaku pembeli. Analisis cluster dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pembeli yang homogen. Kemudian perilaku pembelian masing-masing kelompok dapat diperiksa secara terpisah, seperti dalam proyek department store, di mana responden dikelompokkan berdasarkan kepentingan yang dilaporkan sendiri yang melekat pada setiap faktor kriteria pilihan yang digunakan dalam memilih department store. Kemudian yang ketiga, yaitu mengidentifikasi peluang produk baru dengan mengelompokkan merek dan produk secara kompetitif dalam pasar yang dapat ditentukan. Merek-merek dalam klaster yang sama bersaing lebih ketat antara satu dan yang lainnya dibandingkan dengan merek-merek di klaster yang lain, sehingga perusahaan dapat memeriksa penawaran yang diberikan saat ini dengan pesaingnya untuk mengidentifikasi peluang produk baru yang potensial. Kemudian yang keempat, memilih pasar uji atau memilih test market dengan mengelompokkan kota ke dalam kelompok yang homogen, memungkinkan untuk memilih kota yang sebanding untuk menguji berbagai strategi pemasaran bagi marketer. Dan yang terakhir, reduksi data. Nah, analisis cluster dapat digunakan sebagai alat reduksi data umum untuk mengembangkan cluster atau subkelompok data yang lebih mudah dikelola daripada pengamatan individual. Analisis multivariat selanjutnya dilakukan pada cluster. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kemal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan metodologi yang dimana menggunakan multidimensional scaling.
Jadi secara definisi kita harus tahu dulu apa pengertian dari multidimensional scaling. Jadi multidimensional scaling merupakan kelas dari prosedur untuk menggambarkan persepsi dan preferensi dari responden secara spasial melalui gambaran visual. Nah, MDS ini digunakan untuk mendapatkan representasi spasial dari persepsi dan preferensi responden. Nah, persif atau hubungan psikologis di antara stimuli dapat diwakili sebagai hubungan geometrik di antara poin-poin dalam multidimensional space. Oleh karena itu, representasi geometrik ini biasa disebut sebagai spatial maps. Nah, multidimensional scaling ini ternyata dalam marketing digunakan untuk mengetahui jumlah dan sifat dimensi yang digunakan konsumen untuk melihat merek yang berbeda dalam pasar. Lalu yang kedua untuk mengetahui positioning brand saat ini pada dimensi, dan yang terakhir yaitu mengetahui positioning dari brand ideal konsumen pada setiap dimensi. Nah, beberapa statistik penting dan aturan yang ada dalam multidimensional scaling yaitu yang pertama ada similarity judgments, yang dimana ini merupakan penilaian kesamaan dari peringkat pada semua kemungkinan pasangan merek atau stimulus lainnya dalam hal kesamaannya menggunakan skala Likert. Lalu yang kedua ada preference ranking. Intinya preference ranking ini merupakan urutan peringkat merek atau stimuli lainnya dari yang paling disukai sampai yang paling tidak disukai. Lalu yang ketiga ada stress. Stress sendiri merupakan kondisi ukuran yang kurang tepat. Biasanya nilai stres yang lebih tinggi menunjukkan kondisi yang kurang baik atau lebih buruk. Lalu ada yang keempat ada R-square. R-square sendiri merupakan suatu indeks korelasi kuadrat yang menunjukkan proporsi varians dari data-data skala optimal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh prosedur MDS. Lalu yang kelima ada peta spasial. Peta spasial sendiri merupakan hubungan yang dirasakan antara merek atau rangsangan lain dan direpresentasikan sebagai hubungan geometris di antara titik-titik dalam ruang multidimensi yang biasa juga disebut sebagai peta spasial. Lalu yang keenam ada coordinates. Coordinates sendiri mengindikasikan positioning dari brand atau stimulus dalam spasial, dan yang terakhir ada unfolding. Unfolding sendiri merupakan representasi dari di antara brand-brand dan responden sebagai poin pada tempat yang sama. Nah, terkait dengan multidimensional scaling ini tentu terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Untuk yang pertama, kita harus mampu untuk memformulasikan dari masalah. Lalu yang kedua, kita harus mampu mengumpulkan data. Lalu kita memilih MDS atau prosedur MDS yang sesuai. Kemudian untuk yang tahapan keempat, kita memutuskan bagaimana terkait dengan number atau angka dari setiap dimensi. Lalu yang kelima terkait dengan bagaimana melabeli dimensi dan menginterpretasikan dari setiap dimensi tersebut, dan yang terakhir akses dari reliability dan validity. Oke, next. Nah, untuk metodologi yang kedua yaitu discriminant analysis. Secara definisi sendiri, discriminant analysis adalah sebuah teknik untuk menganalisis data riset pemasaran ketika kriteria atau variable dependent bersifat kategoris dan prediktor atau variable independen bersifat interval. Nah, fungsi dari discriminant analysis ini untuk mengkombinasikan dari nilai variabel independen yang dikembangkan, yang dimana nanti dapat membedakan kategori variabel dependen dengan suatu poin yang paling baik seperti itu. Nah, lalu analisis diskriminan ini biasanya digunakan untuk menganalisis data ketika kriteria atau variabel dependen bersifat kategoris dan prediktor atau variabel independen bersifat skala interval. Nah, ketika variabel kriteria memiliki dua kategori, maka teknik ini dikenal sebagai two group discriminant analysis. Lalu apabila lebih dari 3 kategori, biasanya mereka menggunakan multiple discriminant analysis. Nah, melakukan discriminant analysis ini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah diskriminan yang tentunya memerlukan identifikasi tujuan dan kriteria serta variabel prediktor. Nah, dalam tahapan ini sampel dibagi menjadi 2 bagian. Untuk sampel pertama yaitu sampel analisis digunakan untuk memperkirakan fungsi diskriminan. Lalu yang kedua ada holdout sample yang dimana digunakan sebagai dicadangkan untuk validasi estimasi. Lalu langkah kedua yaitu melibatkan pengembangan kombinasi linear dan prediktor yang disebut sebagai fungsi diskriminan, sehingga kelompok berbeda sebanyak mungkin pada nilai prediktor. Lalu penentuan signifikansi statistik merupakan langkah ketiga dalam tahapan ini. Ini tentu melibatkan pengujian hipotesis nol bahwa dalam populasi rata-rata semua fungsi diskriminan di semua kelompok adalah sama. Jika hipotesis nol ditolak, berarti ini menginterpretasikan dari hasil yang diperoleh. Lalu angka keempat yaitu menginterpretasi bobot atau koefisien diskriminan, yang dimana ini mirip dengan analisis regresi berganda. Mengingat multikolinearitas dalam variabel prediktor, tentu tidak ada ukuran yang jelas tentang kepentingan relatif dan prediktor dalam membedakan antara kelompok. Lalu untuk tahapan yang kelima yaitu tentu kita harus melakukan validasi dari hasil uji yang sudah kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Eki. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengolahan data dan juga analisis.
Di sini untuk yang bagian 4.1 kita akan membahas terkait dengan perceptual mapping dari multidimensional scaling ini. Dapat dilihat pada perceptual map dan juga pada tabel penilaian kesamaan atau similarity judgment dari 282 responden dianalisis melalui prosedur MDS atau ALSCA pada tingkat agregat untuk e-retailers, di mana e-retailersnya ada Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, dan juga ShopCluse. Nah, kita bisa melihat bahwa indeks kecocokan atau nilai R-square yang tinggi, yaitu sekitar 0,994, menunjukkan bahwa model MDS cocok dengan data input. Kemudian stress value yang kurang dari 0,267 menunjukkan goodness of fit yang sangat baik atau tingkat kecocokan yang sangat baik. Kemudian kita beralih ke perceptual map, terlihat bahwa Amazon India dan Flipkart terletak dekat di kuadran yang sama, yaitu responden mengartikan bahwa responden menganggap mereka sebagai merek yang serupa dari persepsi mereka, di mana itu mengindikasikan bahwa kompetisi di antara keduanya cukup tinggi gitu saat ketat. Kemudian kita bisa melihat ShopCluse, eBay India, dan Snapdeal ditempatkan sebagai merek yang terisolasi atau yang memang sedikit di sisi terjauh dari kuadran itu sendiri, dari kuadran pertama, kedua, maupun ketiga. Itu menunjukkan bahwa mereka ketiga e-retailer ini memiliki brand image yang unik, sehingga persepsi dari konsumen tentunya berbeda terhadap ketiga brand tersebut. Oke, berlanjut terkait dengan preferential mapping, yaitu attribute based MDS through discriminant analysis. Kita dapat melihat kepada tabel 5, melalui analisis diskriminan di samping, terbukti jika ketujuh dimensi dari ESG ini ada 7, yaitu efisiensi, pemenuhan, ketersediaan sistem, privacy, daya tanggap, kompensasi, dan juga kontak, membedakan dari para retailer ini. Nah, kemudian ada 4 fungsi di tabel 2. Kalian bisa melihatnya, yaitu pertama, ada juga presentasi dari varians, kemudian juga ada kumulatif, dan dua laginya itu termasuk dari fungsi yang ada di tabel berikut. Nah, peta pertama dengan fungsi F1 dan fungsi F2 sebagai dimensi, peta kedua dengan fungsi F1 dan fungsi F3 sebagai dimensi pula, dan yang terakhir adalah peta ketiga dengan fungsi F1 dan fungsi F4 sebagai dimensi. Untuk petanya sendiri, itu nanti akan tergambar di slide selanjutnya. Nah, untuk contohnya, koefisien efisiensi fungsi diskriminan kanonik standar adalah 0,034 dan 0,355 pada dimensi F1 dan F2 masing-masingnya. Kemudian di sini kita ada contoh, misalnya di Amazon India, fungsi diskriminan kanonik tidak terstandarisasi yang dievaluasi pada rata-rata grup dari tabel 5.4. Kalian dapat melihatnya di mana masing-masing memiliki nilai 0,35 dan 0,252 pada dimensi fungsional 1 dan fungsi 2 pada di tabel 5.4. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nelson. Oke, terima kasih Gaga. Next slide, Gaga. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi yang teman-teman lihat itu adalah ada 3 gambar, yaitu perceptual map. Jadi untuk perceptual map, figur 3, 4, dan 5 menggambarkan hubungan antara e-retailer dan atribut ESQ atau sales quality gitu. Atribut ESQ dengan koefisien e-service quality, atribut e-service quality dengan koefisien fungsi diskriminan yang lebih tinggi pada dimensi tertentu berkontribusi lebih untuk membedakan antara e-retailer dalam dimensi itu. Lalu kemudian panjang vektor merepresentasikan efek relatif dari masing-masing atribut e-service quality dalam diskriminasi pada setiap dimensi. Vektor atribut yang lebih panjang di setiap dimensi yang lebih dekat ke dimensi tertentu berkontribusi lebih banyak pada interpretasi dimensi tersebut. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, jadi yang terlihat dari perceptual map pada figur 3, 4, dan 5, dimensi 1 terutama dicirikan oleh kontak, lalu dimensi 2 oleh compensation, dimensi 3 oleh efisiensi dan system availability, serta dimensi 4 oleh responsiveness, fulfillment, dan privacy. Hubungan atribut e-retailer e-service quality dapat dipahami dengan melihat kedekatan antara titik-titik atribut dan centroid group atau centroid groupnya ini e-retailer yang diberikan. Panah yang lebih panjang mengarah lebih dekat ke pusat kelompok atau e-retailer pada peta mewakili atribut e-service quality yang sangat terkait dengan e-retailer. Hal ini dapat dicatat dari figur 4 dan 5 bahwa Flipkart
mendapatkan skor tinggi pada dimensi F1 karena dimensi 1 terutama terkait dengan kontak, pelanggan lebih mementingkan kontak, akan lebih memilih Flipkart karena Flipkart dianggap kuat dalam kontak, dan begitu pula sebaliknya, dan begitu pula dengan dimensi-dimensi yang lainnya, yaitu compensation, efficiency, system availability, responsiveness, fulfillment, dan privacy. Jadi teman-teman bisa lihat di perceptual map-nya. Nah, itu mungkin kalau belum jelas nanti akan kami kirimkan untuk PPT-nya di grup. Oke, next. Jadi akhirnya terdapatlah sebuah kesimpulan dari discussion penelitian di jurnal ini. Yang pertama, pelanggan dapat berbeda dalam persepsi mereka tentang serangkaian merek yang sama. Kemudian, merek e-retailer dapat dipertimbangkan dalam penelitian ini. Merek e-retailer yang dipertimbangkan dalam penelitian ini telah berhasil membangun identitas merek. Kemudian, peneliti menemukan bahwa ketujuh dimensi e-service quality secara signifikan membedakan e-retailer. E-service quality dapat menciptakan diferensiasi dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian, pelanggan lebih mementingkan dimensi recovery service quality daripada dimensi service quality saat membandingkan e-retailer. Lanjut. Oke, lalu kemudian ada kesimpulan yang kita dapatkan dari theoretical contribution. Yang pertama dapat disimpulkan bahwa pelanggan lebih mementingkan dimensi recovery service quality daripada dimensi service quality dengan memberikan preferensi pada e-retailers. Ini maksudnya tadi elektronik ya. Oke, kemudian kualitas pemulihan layanan lebih penting bagi e-shoppers. Pelanggan telah merasakan service recovery qualities lebih penting daripada pengalaman berbelanja yang sebenarnya. Situs web yang kompleks dapat menimbulkan pengalaman negatif dan memotivasi pelanggan untuk mencari bantuan melalui obrolan langsung. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari discussion theoretical contribution ini adalah persentase pengembalian produk yang besar dapat dicegah dengan mengajukan 1 atau 2 pertanyaan sederhana kepada pelanggan sebelum mereka berbelanja. Baik, sekian dari presentasi bagian saya akan dilanjutkan oleh Taruna Sandi. Ya, terima kasih Nelson atas penjelasannya. Di sini kita akan membahas discussion managerial implication yang dimana keterlibatan dari berbagai komponen. Nah, yang pertama ini pelanggan dapat menganggap top retail teratas ini sebagai brand yang serupa atau terisolasi. Maksudnya apa sih? Studi ini tuh telah mengkonfirmasi bahwa faktanya konsumen dapat berbeda dalam perspektif tentang seperangkat brand yang sama. Pada peta spasial, terlihat bahwa Softclose, eBay India, dan Snapdeal dianggap sebagai brand yang terisolasi, sedangkan Amazon India dan Flipkart dianggap sebagai merek yang serupa. Nah, kesamaan ini mencerminkan sejauh mana konsumen membuat perbandingan aktif dan eksplisit antara dua merek. Hal penting yang muncul dari temuan ini bisa berupa kita mengetahui apakah kesamaan ini itu disebabkan oleh pendekatan sentris, teknologi tinggi dari kedua raksasa e-retail ini dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Nah, dari perspektif manajerial pun, pemasar dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dalam dua cara. Pertama, jika merek serupa, ini bisa menjadi informasi yang bagus untuk mendorong peralihan merek. Kedua, pemasar dapat memikirkan menciptakan diferensiasi substansial untuk mengurangi migrasi pelanggan tersebut. Nah, lalu yang kedua di sini ada kualitas layanan yang dapat mencerminkan diferensiasi di antara top e-retailers. Maksudnya apa? Jika dilihat, ketujuh dimensi pada ASQ itu memperlihatkan secara signifikan hal yang membedakan e-retailer. Nah, namun manajer di sini mengidentifikasi aspek terpenting dari kualitas layanan yang dapat membangun kredibilitas merek dan meningkatkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Setelah mengidentifikasi atribut tersebut, pemasar dapat mengkomunikasikannya kepada target konsumen untuk menghasilkan persepsi merek yang lebih tinggi di mata pelanggannya. Nah, yang ketiga ini ada benchmarking atau pembandingan dimensi SQ terkait dengan top e-retail. Nah, keuntungan manajerial dari benchmarking ini itu ketika dua merek dianggap serupa, perusahaan dapat menekankan atribut superior merek dalam iklan komparatif. Nah, pengecer elektronik atau e-retailer ini dapat menekankan atribut ESQ superior mereka ketika mereka dianggap relatif mirip dengan e-retail elektronik lainnya. Sesuai analisis dalam penelitian saat ini, Amazon India dan Flipkart ditemukan sebagai dua e-retail teratas di India dalam hal total visit, average visit duration, page per visit, and high direct traffic. Oke, boleh di next.
Nah, di sini kami juga dari Jurnalistika membahas tentang limitation, future research, dan conclusion-nya. Di limitation ini yang pertama kurangnya statistik terbaru menunjukkan top e-retail di India. Nah, dari data yang ini belum ada data yang menunjukkan statistik terbaru ini, itu kelemahannya. Dan yang kedua, ini yang lebih penting, di mana tidak adanya identifikasi peringkat e-retail teratas yang telah dibuat berdasarkan website traffic analysis. Padahal ini juga menjadi faktor yang penting sebenarnya. Nah, maka dari itu di future research, ini dibagi 3, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi longitudinal dengan menganalisis ringkasan data dari periode yang relatif lebih lama, misalnya 5 tahun, untuk melihat perubahan data traffic web dan membandingkannya dengan perubahan preferensi merek dari waktu ke waktu. Yang kedua, di sini peneliti selanjutnya dapat menganalisis data social tagging untuk mendapatkan wawasan yang berguna tentang bagaimana pelanggan melihat konten atribut ESG yang disaring melalui struktur pengetahuan dan pengaruh sosial mereka. Lalu yang ketiga di sini, peneliti selanjutnya dapat menyelesaikan studi lintas negara. Di sini untuk menyelidiki lebih lanjut jika ada perbedaan antar negara berkembang dan negara maju. Serta dapat memeriksa apakah pelanggan merespons secara berbeda terhadap e-retail lokal dan internasional. Dari situ kita bisa mendapat conclusion, yang dimana di sini ada 2, yaitu konsumen membedakan merek e-retail teratas berdasarkan ke-7 dimensi ESG, yang dimana ada ruang lingkup yang cukup besar untuk merek e-retail untuk menciptakan diferensiasi berbasis ESG. Nah, yang terakhir, ternyata berdasarkan peta perensian didasarkan pada MDS berbasis atribut dan analisis diskriminan menunjukkan bahwa dimensi R-equal memiliki vektor yang lebih panjang dibandingkan dengan dimensi S-equal. Artinya bahkan jika perusahaan membuat diferensiasi berbasis ESG, konsumen akan lebih memilih e-retail yang memberikan service recovery yang lebih baik. Seperti itu. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.